Desa Maribaya, desa yang mungkin terdengar asing di masyarakat luas. Namun siapa sangka jika desa Maribaya menjadi salah satu sentral melati di Kabupaten Tegal. Pengirimannya pun bahkan sudah sampai internasional. Konon nama desa Maribaya berawal pada masa Hindia Belanda. Pernah berdiri pabrik gula bernama Maribaya yang dibangun pada tahun 1875. Sayangnya, pabrik gula Maribaya ini bangkrut karena mengalami gagal panen di tahun 1889. Secara permanen, PG Maribaya berhenti beroperasi di tahun 1890. Hingga sekarang, berkas-berkas dari pabrik gula Maribaya nyaris tidak ada jejaknya. Desa Maribaya terletak di Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah. Letaknya berada di jalur Pantura sehingga ramai oleh kendaraan yang berlalu lalang. Desa Maribaya diapit oleh Kecamatan Suradadi di bagian timur, Desa Pelumbungan dan Desa Kertayasan di sebelah selatan, lalu ada Desa Keramat dan Pantai Utara Jawa di bagian tengah. Luas wilayah Desa Maribaya adalah 330,39 hektar yang terdiri dari 3 rukun warga dan 16 rukun tetangga. Desa Maribaya juga terdiri dari 2 pedukuhan. Yang pertama adalah Pedukuhan Maribaya yang terdiri dari RW 1 dan RW 2, lalu ada Pedukuhan Pengasinan yang terdiri dari RW 3. Tidak hanya itu, Desa Maribaya juga memiliki persawahan. Luas persawahan Desa Maribaya adalah 173,01 hektar. Selain persawahan, Desa Maribaya juga memiliki tambak yang seluas 9,51 hektar. Infrastruktur yang dapat digunakan oleh warga antara lain balai warga, lapangan sepak bola, dan lapangan bulu tangkis. Dalam menunjang kesehatan masyarakat, Desa Maribaya memiliki 1 poliklinik desa dan 1 mobil siaga desa. 1 bidan desa bertugas sebagai tenaga kesehatan, dibantu kader kesehatan desa dan bidan lainnya untuk melayani, mensosialisasikan, dan mengedukasi masyarakat dalam hal kesehatan. Kegiatan kesehatan yang dilaksanakan adalah posyandu balita dan ibu hamil, posbindu, dan juga posyandu remaja. Desa Maribaya juga memiliki 2 makam muslim dan 1 tempat pembuangan akhir yang berlokasi di Dukuh Pengasinan RW 3. Pendidikan menjadi pionir penting akan majunya sebuah daerah. Di Desa Maribaya, terdapat instansi pendidikan usia dini yang terdiri dari taman kanak-kanak, kelompok bermain, hingga RA. Pendidikan usia dini memiliki peran penting dalam perkembangan anak. Melalui pendidikan ini, anak-anak dapat mengembangkan keterampilan sosial, emosional, kognitif, dan motorik. Tenaga pengajarnya pun sudah memiliki ijazah S1 pendidikan anak usia dini. Di tingkat sekolah dasar terdapat 2 SD, SD Negeri Maribaya 1 dan SD Negeri Maribaya 2, serta MI. Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum merdeka, yaitu pendekatan pendidikan yang lebih fleksibel dan berbasis pada kompetensi. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada sekolah dan guru dalam merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan konteks lokal, serta mengembangkan keterampilan yang relevan bagi peserta didik. Tujuannya adalah menghasilkan lulusan yang lebih siap menghadapi tuntutan dunia kerja dan tantangan global. Lalu, terdapat juga 1 SMP hingga sekolah menengah kejuruan. Kemudian,
Terdapat juga lembaga yang berfokus pada pendidikan agama, yaitu Taman Al-Quran, MDA, serta pondok pesantren. Anak-anak desa Maribaya menghabiskan pagi hingga siang di sekolah, kemudian setelah zuhur, mereka belajar di MDA atau TPQ. Suasana religius sangat kental dirasakan di desa ini, terlebih dengan adanya 2 pondok pesantren dan banyaknya TPQ. Luas kebun melati yang hampir setengah dari luas keseluruhan desa membuat masyarakat banyak menggantungkan hidupnya pada melati, mulai menjadi petani, pemetik, pengepul, sampai pengrajin ronce. Ya, ronce adalah hiasan tubuh atau ruangan yang tersusun dari rangkaian bunga atau daun yang ditata berjajar dalam satu benang atau kawat. Ronce biasanya muncul dalam atribut sesajen persembahan, hiasan pengantin, atau hiasan penari. Ini menjadi keterampilan khusus yang lumrah dimiliki oleh setiap warga di Maribaya. Selain itu, masyarakat desa Maribaya mencukupi kebutuhan hidupnya dengan menjadi nelayan, pedagang, petani padi, buruh pabrik, dan berwirausaha di bidang kreatif lainnya. Masyarakat desa juga terus berusaha untuk menjaga tradisi yang sudah ada, salah satunya sedekah bumi. Dalam sedekah bumi, masyarakat akan membuat ancak atau gunungan yang berisi sayur mayur, buah, dan hasil bumi lainnya. Ancak akan diarak keliling desa, kemudian didoakan sebelum akhirnya diperebutkan oleh masyarakat. Prosesi ini dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur masyarakat atas hasil bumi yang telah dipanen. Satu di antara potensi yang menjadi unggulan desa Maribaya adalah melatinya. Produk melati yang dihasilkan berupa melati kuncup utuh dan yang sudah dironce. Melati dan roncean dari Maribaya tidak hanya menjadi primadona di pasar lokal, melainkan menembus pasar internasional. Beberapa negara yang tidak pernah absen adalah Malaysia, Singapura, Vietnam, dan Thailand. Melati menjadi komoditas utama dari desa Maribaya. Selain melati, Maribaya juga punya pantai yang cocok untuk melepas penat, menikmati semilir angin di ujung senja bersama dengan orang-orang tercinta. Letak pantai yang tidak jauh dari Jalan Pantura dapat menjadi potensi yang juga diperhitungkan. Maribaya harum melatinya yang sampai ke mancanegara. Pantainya yang romantis, masyarakatnya yang ramah, menjadikannya sebagai salah satu anugerah Tuhan yang luar biasa. Segala potensi yang ada harapannya dapat terus dikembangkan agar dapat bermanfaat bagi masyarakat. Rumah bukan hanya sekedar lahan dan bangunan. Tanah yang kita tinggali tidak hanya membawa keberkahan hidup, tetapi juga kisah-kisah yang kita bagi di dalamnya. Cintai rumah kita dengan saling menjaga, baik sesama manusia maupun dengan alam. Bersama UNES Giat, membangun Indonesia dari desa.